selamat dari Grafik Channel. Saat ini saya sedang berada di Palembang, tepatnya di depan Brainstorm Studio Creation. Kita apa dengan Studio Creation Brainstorm ternama ya di pemiliknya adalah bernama Bapak Erik Stefano. Simak terus guys video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damara dari Print Graphic Channel. Dan saat ini saya sedang berada di kota Palembang, kota pempek. Dan ini sebuah kehormatan ya, saya tengah berada di percetakan Studio Creasindo bersama Bapak Erik Stefano. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini luar biasa nih, saya sebuah momen langka nih, karena biasanya Pak Erik ini nggak mau diwawancara ya. Dan Print Graphic berhasil masuk ke dalam, dan kita berhasil juga untuk meliput percetakan yang ternama di Palembang ini. Nah, sebelumnya tentunya penonton ingin tahu ya awalnya dari berdirinya Studio Creasindo ya. Mungkin Bapak bisa cerita, Pak. Oh, oke. Makasih banyak Pak Andri udah mampir ke sini. Bukan tidak mau diliput Pak, cuma kan saya masih keliling nyeles Pak, jadi harap maklum. Biasanya kalau yang gede-gede memang sering merendah. Jadi awalnya Creasindo ini dulu kami ini hanya berfokus di branding mobil Pak. Jadi terinspirasi dari game. Kalau dulu tuh zaman dulu ada game namanya Need for Speed. Jadi kalau mobil-mobil sedan, mobil-mobil itu, dan juga terinspirasi dari acara MTV dulu namanya Pimp My Ride. Nah, kami awalnya dari situ Pak. Jadi semua mobil di Palembang ini rata-rata kita branding, mungkin temanya ada yang api, ada yang manga, anime-anime seperti itu. Nah, itu awal muasalnya sekali Pak. Dari mesin GraphTech dulu, cutting sticker, merambah ke mesin dulu EcoSolvent yang pertama sekali dulu, yang tahun berapa itu ya, 2002 kali. Nah, kita biasanya bergerak di situ aja Pak awalnya. Fokusnya cuma di mobil, sampai mobil-mobil oplet atau taksi pun kita pasangin stiker. Itu Need for Speed-nya waktu main di PS1, PS2 Pak? Kayaknya di PS1 masih Pak. Need for Speed Underground ya? Iya, yes, betul sekali. Udah tahu ya berarti ya, pemain game juga ya? Ya, pemain game juga Pak, jadi saya hafal gitu Pak. Iya, iya, sama Pak, bener. Nah, berarti ini banyak awalnya dari main di decal ya? Ya, mainnya di decal, kita khusus di decal, wrapping. Juga kemarin kan juga kalau dulu masih zaman-zamannya Jarum Community Black, kita branding mobil di Jarum, kita ikut kompetisi di stiker-stiker, cuma khusus di situ aja sih Pak awalnya. Itu awal muasal dari Studio Creasindo pertama. Itu di tahun berapa Pak? Sekitar awalnya tuh sebelum dapet tempat, kita masih cuma bermodalkan laptop Pak. Jadi saya sama partner, sama temen, jadi kami hanya bermodalkan laptop, itu belum ada kantor. Jadi pas dapat itu pertama kali dapat ruko 1 atau 2 pintu waktu itu tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 ya, berarti sekarang udah jalan 22 tahunan ya. Iya, 22 tahun, luar biasa, perjalanan yang sangat panjang ya. Dan kemudian merambah dari wrapping decal masuk ke ranah percetakan ya, printing. Ya, awalnya tuh masuknya ke printing spanduk. Oh, spanduk dulu. Spanduk.
terus banner, terus juga banyak acara-acara kan yang butuh banner. Cuma bermodalkan satu mesin itu aja dulu Pak, pontang-panting kita. Itu sih awalnya. Terakhir-terakhir didapat kepercayaan dari beberapa vendor yang berasal dari mobil juga yang kita hias. Nah dari situ baru mulai ada mainlah di percetakan digital Pak. Nah ini bisnis ini apakah memang benar-benar dirintis dari nol Bapak atau memang Bapak sebagai second generation gitu? Saya merintisnya itu kalau yang printingnya nih memang dari saya dan partner lah, dari teman-teman juga. Kalau saya second generation itu adalah bergerak aslinya itu saya di bidang reklame Pak, advertising. Saya tukang jual billboard istilahnya, billboard di lokasi. Ya itu kalau saya di second generationnya di situ Pak. Kalau yang di printingnya ini ya baru first generation berarti. Jadi billboard ini model-model yang papan-papan besar itu yang di pinggir-pinggir jalan ya berarti ya? Ya reklame apa ya, POH kalau orang bilang sekarang ini. Titik-titik reklame. Huruf timbul juga ya? Ya, pembuatan huruf timbul, papan nama toko, seperti itu. Nah, kalau dulu kan zaman saya itu dulu sifatnya masih dicat Pak. Belum ada tuh yang namanya stiker, belum ada yang namanya vinyl printing. Jadi semua menggunakan murni tenaga orang, dicat satu-satu menggunakan layar HP yang pakai kertas transparan tuh Pak, ditaruh yang tembak shoot. Nanti dijiplak, nanti ini. Jadi kalau pas dapat tantangannya tuh kalau dapat foto orang tersenyum, misalnya iklan sikat gigi orang tersenyum, nah jadi 10 panel itu yang kita buat 10-nya beda senyum semua sih Pak. Oke. Tidak ada yang sama. Jadi kita harus tersenyum juga. Iya. Nah, lalu Bapak ya sempat mendapat informasi banyak mendapatkan proyek-proyek besar ya, terutama kalau ada event-event seperti olahraga atau apa ada festival itu Studio Crescendo selalu menjadi tempat untuk keperluan promosinya. Oh itu hoki Pak, itu beruntung ya, itu hoki Pak. Ya kebetulan kita ada beberapa event yang memang dipercaya aja sih Pak. Jadi kebetulan gitu kita bisa ya sampai detik ini alhamdulillah masih bisa tepat waktu, masih bisa menjaga kualitasnya. Ya tapi namanya proses pasti akan ada kekurangan sih Pak. Jadi dari hoki menjadi kebiasaan gitu ya. Iya. Kebiasaan beruntung Pak. Jadi inilah akhirnya ya saya dapat informasi juga dari beberapa pihak bahwa kemudian Bapak percetakan Bapak Studio Crescendo ini ibarat semacam apa ya, kiblat ya, atau orang tuh selalu ngeliat dulu Studio Crescendo gimana kemudian ngikutin gitu, jadi trendsetter. Tergantung kali Pak itu, tergantung apa yang dilihat. Kalau lihat saya sih tidak ada yang menarik sih Pak, perut besar seperti ini rasanya tidak menarik ya. Cuma kebetulan memang kebetulan kita juga sering ngumpul sama teman-teman percetakan juga di Palembang Pak. Kita sering sharing, kita sering berbagi informasi dan mereka kan masing-masing dari percetakan di Palembang ini kan ada spesialisasinya masing-masing. Nah, memang kebetulan kemungkinan ya mereka ada yang jam terbangnya untuk di produk tertentu mereka sering berkutat lebih dahulu. Nah, kebetulan kita mungkin di produk yang lain kita lebih pengalaman kerjasamanya lebih lama. Nah itu aja sih mungkin kita sering sharing ke mereka Pak. Jadi pada saat mereka akan transisi mencoba produk yang sudah kita pakai, ya mereka sering bertanya seperti itu sih Pak. Jadi kalau sebagai trendsetter kayaknya masih jauh lah sih Pak. Ya kadang yang menilai orang lain Pak. Oh iya. Oh iya. Nah saya masuk sini keren banget ya, banyak wahana gitu. Jadi ada coffee shop-nya, ada tempat nongkrong bahkan untuk surga yang buat yang ngerokok juga ya kan. Lalu ada tempat olahraga, jadi keseimbangan ya. Iya balance ada Pak. tempat merokok, ada tempat olahraga. Ya. Belum ada yang sakralnya Pak di dalam. Oh iya ada sakralnya juga, jadi kayak ada heritage-nya juga. Ini luar biasa, jadi lengkap. Bahkan di belakang kita nih ada Darth Vader pula ya kan. Jadi kita tuh apa ya, ketika masuk ke percetakan Bapak itu seperti ada apa energi ya, ada suatu hal yang kita bikin wah gitu. Hype-nya itu dapat gitu Pak. Nah itu inspirasinya itu seperti apa? Dari mana tuh Pak? Bahkan sampai ada kita
berpijak itu apa namanya tuh? Saya sampai bingung namanya tuh apa ya? Oh, Videotron lantai, Pak. Videotron itu nanti penonton bisa lihat itu saya tadi udah saya demokan. Kita menginjak lantai itu ada Videotron. Enggak sih, Pak. Jadi apa yang Bapak lihat di sini semuanya dijual sih, Pak. Oh, dijual. Promosi ya? Ya, untuk promosi, untuk testing, jadi pelanggan bisa lihat. Kita semua jual, Pak. Termasuk kalau Bapak lihat akuariumnya, Bapak mau beli ikannya juga saya jual kok, Pak. Oh, jual Ya. juga. Langsung Bapak angkat langsung satu set dengan ikan-ikannya, dengan akuariumnya kita jual, Pak. Langsung, Pak. Jadi semua dijual, guys. Kecuali orangnya kayaknya. Ya, kalau orangnya masih minat juga, kalau misalnya masih ada yang single, yang memang menarik sini, ya monggo silakan. Oke. Jadi maklar juga saya terima, Pak. Ini namanya baru sales, guys. Nah, itu inspirasinya dari mana, Pak? Jadi semacam seperti wahana rekreasi ini, Pak? Jadi kalau di bawah itu kalau Bapak perhatiin tadi itu memang produk yang memang kita ada jual, Pak. Jadi kita disupport sama vendor juga. Mereka ada kasih kita produk untuk kita selling dan kebetulan memang kita juga bermain juga di penjualan Videotron termasuk ke isi konten. Jadi konten kayak 3D segala macam tuh kita provide dari sini, Pak. Oke. Nah, kalau Bapak lihat kafenya ini kebetulan ini nampungin ini, Pak. Jadi kita bukan nampung. Jadi istilah itu kita kerjasama sama beberapa mahasiswa lah yang memang kita kebetulan memang aktif di sekolah kayak di kafe di sekitar lain. Nah, kebetulan ada mahasiswa juga yang punya usaha, pengen punya usaha apa namanya, warung kopi. Warung kopi. Nah, kebetulan juga saya juga kemarin belajar dari teman saya di Jakarta juga yang memang ada bisnis printingnya, ada kopinya juga, Pak, kemarin. Jadi saya izin sama mereka untuk mengcopy paste ide itu, saya bawa kemari. Dan jadilah tempatnya namanya Motokopi, Pak. Motokopi. Bapak bisa berfoto juga di dalam, asal jangan foto bugil ya. Nanti kita shoot ya, kita ambil dan kita perlihatkan bagaimana lokasi dari kafe itu dan ada tempat buat foto selfie. Iya, ada foto selfie. Nah, kalau di atas itu kebetulan tempat itu kebetulan kosong. Kita juga ada kerjasama sama Max Metino Jakarta, One Pride. Kebetulan kita juga ada provide atlet untuk masuk ke dalam acara tersebut. Jadi kita ada kirim ada 3 orang, namanya Eka, Rahmat, sama Akbar untuk tanding di One Pride. Yang namanya tanding ada menang, ada kalah seperti itu sih, memang rutin. Dan kebetulan juga hobi, Pak. Jadi kalau misalnya kalau pas anak-anak kantor ini semuanya fasilitasnya boleh dipakai di atas. Kalau memang mereka nggak suka satu sama lain mau berantem ya monggo saya fasilitasi sih, Pak, silakan tanpa ada hard feeling seperti itu. Juga untuk kesehatan ada kardionya, ada apanya seperti itu aja, Pak, di atas. Jadi daripada keluar dari sini lagi kan langsung saya lengkapin aja di atas itu, Pak. Di atas itu ada tempat untuk sasana ya? Iya, ada sasana. Bela diri. Nah, ini berarti kita nggak boleh sembarangan, Pak Erik. Oh, itu kalau Bapak AR-nya agak panjang, utangnya agak lama, saya kasih free kok membership, Pak. Nggak bercanda, Pak, bercanda. Luar biasa ya. Jadi semua inspirasi itu kemudian dikembangkan dan menjadi sebuah percetakan atau print shop yang mungkin bikin betah ya bagi customer ya, bagi end user ya. Untuk customer yang mungkin hobinya sama sih bisa betah, Pak. Untuk customer yang hobinya berbeda, mungkin tetap akan ada tetap ada plus minusnya sih, Pak. Ya kebetulan memang beberapa customer kita banyak kenal kan. Ya jadi kalau misalnya mereka kayak ngantri kelamaan di bawah, mereka bisa di lantai 2 ini untuk sambil kerja ataupun ini nanti bisa anak-anak juga ini. Tapi kan sekarang juga sudah banyak yang jualan kayak pesannya via WA. Jadi kita tinggal delivery aja sih kerjaannya seperti itu. Oke, ini menarik ya. Kita fenomena pasca COVID ya. Yes. Ketika trennya berubah dari offline kemudian sekarang lebih banyak ke online dan marketplace. Nah, bagaimana ini berimbas kepada percetakan, Pak? Sebenarnya di COVID kemarin tuh kita cuma belajar satu hal sih, Pak. Kita belajar yang namanya kalau dulu mungkin dua orang melakukan satu pekerjaan. Kita mungkin udah terbiasa pas COVID kemarin kita belajar yang namanya ternyata satu orang bisa 2 pekerjaan terbalik. Tapi terlepas pada itu juga di COVID ini kita belajar yang namanya mengalah juga, memberi juga, dan juga ya serendah mungkin lah. Karena waktu COVID itu juga tidak menentu kan. Kalau kita bicara kondisi itu semua terukur.
pas COVID kemarin kondisinya tidak terukur Pak. Jadi sampai kapan kita harus berkorban, dana habis, semua habis, yang pasti ya semuanya mampu masih kita jaga seperti itu. Ya di COVID kemarin juga kita belajar yang namanya kreativitas yang dibentuk dengan kondisi terpaksa. Jadi ada ide dari anak-anak kantor, ide juga dari klien-klien, sehingga membentuk suatu bentuk sistem yang baru. Nah itulah yang mungkin sudah masuk, maaf ngomong, mereka jarang datang ke tempat, tapi banyakkan order via online ya. HP atau via online, ataupun juga jadi booming waktu itu di Tokopedia ataupun di Shopee, nah, seperti itu. Nah, sekarang ini percetakan ya mungkin karena dimulai dari meningkatnya penggunaan internet, lalu kemudian ada terobosan web to print. Oh, ya. Nah, menurut Bapak bagaimana web to print ini bagi percetakan di Palembang umumnya? Saya ambil subjektif Pak ya, subjektif dari kita sendiri sih. Kalau pribadi saya sih sepertinya pasar beralih ke kayak Tokopedia atau Shopee, itu istilah itu online market ya. Mereka lebih banyak ke situ karena mereka udah terbiasa kali ya ngeklikin belanja-belanja yang lain. Kalau saya perhatiin kemarin print shop itu banyak sekali beraktivitas justru masih di situ Pak. Satu mungkin untuk membangun web to print sendiri kan membutuhkan costing yang berbeda dibanding kalau kita bangun yang sudah di online market yang sudah tersedia. Kita hanya tinggal memasukkan produk, rajin online, rajin live, dibanding kalau misalnya web, dan mereka pengunjung tuh lalu lalang seperti pasar. Kalau di web to print sendiri kan harus spesifik dengan alamat yang dituju kali. Nah kalau dari saya pribadi kemarin, kalau dari data yang di kita sendiri Pak, mungkin kalau di kita sendiri perbandingannya malah 95% masih di online market Pak. Mungkin saya yang salah mengelola Pak ya. Kan pengelolaan seperti itu membutuhkan namanya ada mungkin Google AdSense atau mungkin ada trik-trik tertentu yang bisa kita buka website mengarah ke situ. Nah mungkin ilmu saya belum sampai Pak ke web to print. Jadi kita masih basic sekali, kita hanya masih berpatokan cuma di Tokopedia atau Shopee, bahkan Shopee ya marketplace. Nah inilah sasana budaya sana tarung ya, sana tarung. Jadi di sini tempat berlatih mixed martial arts. Jadi ini Pak Erik hobi tarung. Gurunya Bruce Lee ya. Apa? Menampung aja. Menampung. Jadi di sini tempat olahraga ya. Jadi buat anak-anak muda Palembang yang hobi untuk latihan bela diri, mixed martial art, sini tempatnya. Nama sasananya apa? Warrior. Warrior. Oke, benar-benar menjadi warrior dalam kehidupan kita.